perlu kesabaran nih ngaji begini nih Pak. Emang jam-jam segini enaknya ngaji atau selonjoran di rumah kita masing-masing? Selonjoran tapi ngaji mantap. Artinya begini Pak, nggak semua orang diberikan kesabaran hadir di tempat ngaji. Tapi juga jangan nanti pulang dari sini petang-petang. Saya ini orang sabar nih. Itu ngaji nggak sabar pada situ. Oh jangan begitu juga, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة جميع المصنفين خصوصا إلى حضرة العالم الفاضل الشيخ ناصر بن محمد بن مسلم القمدي مصنف هذا الكتاب، إلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا إلى حضرة العالم. ونفعنا الله بهم ويعظمهم في الدورين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus DKM, dan para bapak semua, semoga sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah. Amin. Sehat bapak semuanya? Masya Allah. Sudah lama kita tak jumpa. Kelihatannya makin ceria aja nih semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Biar berkah, sehat walafiat. Amin. Malam ini saya rindu ngaji kitab Tanbihul Ghafilin. Meskipun kita masih punya PR tentang pembatalan sholat, baru nomor 2 atau 3 ya. Tapi coba malam ini kita mau menyimak nasihat dari Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, dan saat ini masuk ke bab doa. Bismillahirrahmanirrahim. Babud du'ai. Adapun ini adalah bab yang menjelaskan tentang doa. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Al-Faqih, pengarang kitab. Al-Faqih itu orang yang sangat faham tentang fikih, tentang ilmu syariat. Hadatsana Abi, qala hadatsana Abu Bakar Ibrahim, qala hadatsana Salim bin Abi Muqaddil Al-Qadi an Abi Mu'shir an Muhammad bin Ka'ab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini substansi ucapannya ini. Man razaqa atau man ruzika khamsan, siapa orang yang dikasih anugerah, dikasih rezeki 5 hal, lam yuhram khamsan, maka dia tidak akan terhalang dari 5 hal yang lain. Kata Sayyid Abu Hurairah, panjang nih. Al-Faqih ini dapatnya dari ayahnya, dari Abu Bakar Ibrahim,
terus sampai ujung-ujungnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti sahabat yang amat dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, man ruzika khamsan, siapa orang yang dikasih rezeki berupa 5 hal, lam yuhram khamsan, maka dia tidak akan pernah terhalang dari 5 hal yang lain. Apa yang pertama? Man ruzika syukur, man ruzika syukra, boleh. Siapa yang dikasih rezeki dalam bentuk syukur, lam yuhram az-ziyadah, maka dia tidak akan terhalang dari bertambahnya kenikmatan Allah. Pertama dari 5 hal itu, orang yang dikasih kemampuan bersyukur, maka dia tidak akan pernah terhalang dari ditambah nikmat oleh Allah. Punya harta banyak, bersyukur terus, makin banyak itu hartanya. Punya mobil 1, bersyukur terus, tambah jadi 2. Punya istri 1, bersyukur terus. Amin. Pelan-pelan masuk YouTube ini direkam ya. Apa suami? Bisa diedit. Maksudnya istrinya bertambah baik, bertambah solehah. Allah. Saya berani ngomong gini dari ibu soalnya. Tapi memang berdasarkan ayat Quran, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayat. Kalau dari awal, wa id ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah sewaktu Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jika engkau bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti. Mari kita simak Pak, lihat redaksi kalimatnya. Ada lam taukid, lam penguat, ada nun taukid sakinah, nun penguat juga. Nunnya pakai tasdid, la azidannakum, pasti akan aku tambah. La syakala, nggak ada keraguan sama sekali, nggak ada ragu-ragu, yang pasti ditambah. Siapa bersyukur pasti ditambah, nggak ada keraguan. Kalimatnya pakai lam taukid dan nun taukid juga, nun taukid sakinah. Dalam ilmu nahwu itu kan ada nun taukid sakinah, ada nun khafifah. Kalau nun khafifah itu nggak pakai tasdid, ini pakai tasdid. Maksudnya apa? Sangat kuat gitu, sangat kuat, nggak ada keraguan, pasti. Bersyukur kita ada di majlis malam ini, alhamdulillah. Ditambah nanti nikmat. Apa nikmatnya? Bisa hadir lagi majlis berikutnya, amin. Bisa ibadah meningkat, amin. Bisa sholat terasa lebih enak, amin. Itu tanda-tanda ditambahnya nikmat. Maaf, jangan semuanya diukur pakai uang. Rezeki itu diukurnya uang. Modus kan? Terutama maaf kaum ibu, yang penting rezeki. Tapi maksudnya bukan rezeki umum, maksudnya duit. Padahal sehat rezeki bukan? Rezeki. Anak soleh rezeki bukan? Rezeki. Cuman maaf, itu seperti tak nampak. Pokoknya duit aja. Kalau bukan duit bukan rezeki. Padahal anaknya soleh, padahal dikasih sehat, padahal dikasih bisa ibadah, sholat dan lain-lain. Itu rezeki yang luar biasa. Coba Bapak, saya tanya, mending 2 miliar atau istiqomah haji? Bingung kan anaknya? 2 miliar banyak. 2 miliar.
Pak Ustadz enak dia nanya begitu. Coba Ustadz saya tanya, mending ngajar itu 2 miliar. Wah iya juga ya, berat. Nah, maksud saya begini, jangan kehilangan alasan untuk bersyukur hanya karena menurut kita sesuatu yang ada pada orang lain tidak ada di kita. Padahal ada juga sesuatu yang ada di kita tak ada di orang lain. Kan begitu logis berpikirnya. Contoh, misalnya kita nggak punya mobil, orang lain punya. Tapi kan kita sehat. Yang punya mobil itu bolak-balik ke rumah sakit. Kan begitu cara berpikirnya. Ini antar orang sakit. Jadi maksud saya, selalu ada alasan kita untuk bersyukur. Dan memang itu perintah Allah. Dijamin lagi, la in syakartum la azidannakum. Gak ada keraguan, ayat Quran, bukan kaul ulama, ayat Quran, gak ada interpretasi di situ, gak ada penafsiran. Bersyukur tambah pasti. Itu pertama. Siapa orang yang bisa bersyukur, dikasih rezeki bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari ditambah kenikmatan yang ia dapat. Allah karim. Mudah-mudahan kita dimampukan bersyukur. Orang tuh bukannya nggak kaya sebenarnya. Cuman yang kurang kaya itu manusia. Ukurannya apa? Satu punya rumah, maaf, tiap hari berantem mulu misalnya. Karena rumahnya mewah, uangnya banyak, keinginan bertambah. Ya maaf, untuk urusan istri pun kadang pengen nambah, karena uangnya ada. Agak orang miskin kan, boro-boro nambah istri. Makan setiap hari pakai yang ada aja, tempe tahu sudah luar biasa. Yang satu bersyukur setiap hari meskipun makannya tahu tempe. Yang ini terobsesi keinginan, sudah punya sekian juta bahkan miliar uang, tapi pengen bertambah terus. Bukan salah, tapi kehilangan kesempatan bersyukur. Akhirnya yang ini hidupnya tenang, yang ini maaf semestinya tenang kok malah tidak. Tentu yang terbaik dikasih banyak harta dan mampu bersyukur. Allah, okay. Satu itu. Yang kedua, kata pengarang kitab, waman ruziqa as-sabra. Siapa orang yang dikasih rezeki sabar, lam yuhram its-tsawaba, maka dia tidak akan terhalang dari mendapatkan fahla dari Allah. Sabar dapat fahla, enggak sabar ya enggak dapat. Pasti itu. Dikasih ujian oleh Allah dalam bentuk gagal proyek misalnya, tetap bersabar. Ada yang bersabar bukan habis itu malas usaha lagi, bukan. Terima kasih, perbaiki, lakukan evaluasi, ulang lagi dengan cara yang berbeda. Nggak boleh sama caranya. Kalau caranya sama, relatif hasilnya sama. Wah, pertama kenapa saya gagal nih? Oh, mungkin caranya begini, dievaluasi, terus ditempuh lagi, yang sudah dipasrahkan kepada Allah. Itu sabar namanya. Orang sakit, dia tetap berobat, tapi dihadapi penyakitnya dengan tak banyak berkeluh kesah, itu namanya sabar. Begitu yang dilakukan, lam yuhrab ats-tsawab, maka dia tidak akan terhalang dari bertambahnya fahla dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Pastinya orang yang dicukupi pasti akan dicukupi, dipenuhi. Siapa? As-sabiruna, orang-orang yang bersabar. Apa yang dipenuhi? Ajrahum, fahla mereka. Bahkan bighairi hisab, tanpa
bisa masuk ke surga, nggak ada di sana. Allah. Yang pengen ke surga, maju. Kapan Pak? Pengennya kapan? Belum jadi. Terima kasih Pak. Ini namanya paham tanda-tanda. Begitu yang ngomong batuk-batuk perlu air keringat, itu paham tanda-tanda. Masya Allah. Biar sehat walafiat ya Pak. Amin. Makanya suami yang paham tanda, begitu saya cemberut, udah aja tepok mas, suruh milihin berapa gram, gitu. Paham tanda itu. Oleh si puyeng itu jangan dibawa ke klinik, nggak sembuh Pak. Bawanya kemana? Tepok mas, sembuh. Kayaknya pengalaman Pak Ustaz bukan pengalaman. Memang kita sedang belajar melihat tanda-tanda. Luar biasa Pak, sedikit aja kita doain sehat, biar diberikan kesabaran. Ngurus anak-anak itu nggak gampang. Kita mungkin usai kerja bisa istirahat, tapi kalau istri enggak. Malam saat anak kita nangis bangun, Masya Allah. Kita doain sekali lagi keluarga kita, istri, anak semua yang sehat walafiat. Amin. Biar diberikan kesabaran. Kita suami sabar, istri sabar, anak-anak kita sabar dalam setiap aktivitasnya. Anak kita belajar, sabar dalam belajarnya. Kita bekerja, sabar dalam bekerjanya. Istri kita ngurus rumah tangga di rumah, misalnya saat kita tidak ada, sabar. Semua diberikan kesabaran. Sesabar 3 orang, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Tiga-tiganya sabar semua melaksanakan perintah Allah. Izin dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar memang terbagi atas 3 hal. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Perlu kesabaran nih ngaji begini nih Pak. Emang jam-jam segini enaknya ngaji atau selonjoran di rumah kita masing-masing? Selonjoran tapi ngaji mantap. Artinya begini Pak, nggak semua orang diberikan kesabaran hadir di tempat ngaji. Tapi juga jangan nanti pulang dari sini petang-petang. Saya ini orang sabar nih. Itu ngaji nggak sabar pada situ. Oh jangan gitu juga, nggak boleh. Bersyukurlah, kan tadi ada syukur. Bersyukur saat kita dikasih rezeki bisa ngaji, kan begitu. Tapi jangan menghina orang lain yang tidak ngaji. Kalau ngajak boleh. Tapi menghina jangan. Karena semua tetap Allah yang mengatur. Sehingga sabar dalam ketaatan punya nilai tersendiri. Dalam kitab ini sudah terlewat di bab sabar, nilainya 300 Pak. Kalau mau diangkain, taat itu sabar dalam taat nilainya 300 kalau mau diangkakan. Sabar yang kedua, sabar menghadapi musibah. Mungkin setiap kita punya musibah yang dikasih oleh Allah beragam, berbeda-beda sesuai dengan Allah tahu persis kadar kemampuan kita masing-masing. Yang ini dikasihnya keputusan masalah finansial, yang ini keharmonisan rumah tangga, yang ini mungkin kehidupan sosialnya, sama tetangga dibenci mulu misalnya, sedang diuji di situ. Musibah itu musibah, tapi saya mau kasih tips menarik Pak. Saat kita kena musibah, lihatlah orang-orang yang kena musibah di atas kita. Itu pasti membuat kita lebih sabar. Maaf, kita sakit, panas, sampai 40 mungkin. Pas lihat orang lain, ada yang potong kakinya, ada yang diamputasi sampai ke paha. Penyakit gula misalnya. Saya punya kawan tuh luar biasa, dia ujian dipotong karena mungkin pertimbangan dokter daripada semuanya nanti busuk dan tidak tertolong,
dipotonglah bagian yang busuk itu. Nggak main-main di atas dengkul. Sekarang menggunakan kaki palsu. Padahal kadang-kadang maaf, cuman pilek doang kita ngeluh. Pilek puyeng. Sementara di tempat yang lain ada saudara kita musibahnya, ujiannya jauh lebih berat. Allah kan kalau begitu kita jadi, ya Allah saya belum seberapanya dibanding. Cuma tanya Pak, itu yang dipotong kaki nanti ngelihat siapa dia supaya lebih sabar. Kita enak ngelihat yang potong kaki, yang potong kaki dan siapa? Ya mungkin lihat yang lain lah. Apa yang potong kepala gitu, saya belum lihat. Cuman mungkin maaf ada yang tabrakan, cacat sana sini, gak cuma kaki doang, tangan segala macam. Selalu ada cara untuk bisa lebih bersabar. Itu tips pertama. Apalagi kalau kita ambilnya ke jalur tertinggi para nabi. Inna asyadan nasi al-anbiya. Sesungguhnya inna asyadan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsummal awliya, kemudian para wali. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsummal amsal fal amsal, kemudian terus begitu ke bawah terus. Ubtuliyan nas ala hasabi dini. Manusia terus ubtuliyan nas ala hasabi dini. Manusia agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seberat-beratnya ujian yang dikasih ke saya, orang berpegang ke agama juga biasa aja. Paling biasa aja. Tapi kalau orang yang kuat pegang agamanya, mungkin cobaannya juga berbeda. Difitnah mungkin, dicemarkan nama baiknya mungkin. Asal beneran enggak difitnah berarti kan? Kalau beneran iya sih bukan fitnah, memang iya aja begitu. Allah. Tips yang kedua, selain kita melihat orang yang lebih tinggi musibahnya dibanding kita, tips yang kedua, yakinlah bisa jadi karena musibah itu dosa-dosa kita yang tidak diampuni karena sholat, nggak diampuni karena puasa, nggak diampuni karena ketaatan, tapi diampuni karena sabar menghadapi ujian dan musibah. Sederhananya begini Pak, satu duri menusuk bagian tubuh kita dan kita bersabar, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu setidak-tidaknya. Tapi jangan sengaja-sengaja, ada jarum ditusuk, hal itu beda lagi. Bagi ada kesengajaan merusak diri, malah bahaya. Kalau orang sengaja-sengaja merusak dirinya, malah dosa. Lagi jalan Pak, ya jangan sampai terjadi sih. Lagi jalan, kaki kita tersandung batu, berdarah, dan sebuah kesengajaan, langsung kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulub alayya khairan minha. Jadi benar berdosa, insyaallah. Tapi sayang kan yang keluar dari mulut, sialan ini, batu nih, brengsek banget nih, biasanya. Dan kesabaran yang paling kuat nilainya bisa menatir kuda di sentuhan pertama. Gini Pak, begitu dapat kabar motor kita hilang, langsung hati, ya Allah, Engkau yang ngasih, hakikatnya juga Engkau yang mengambil, mudah-mudahan jadi pahala. Itu keren dapat kayak gitu. Tapi kalau ngamuk dulu motor hilang, bisa kita langsung ngamuk, marah-marah. Nanti begitu udah 2 jam, 3 jam, iya ya mungkin ini sudah takdir dari Allah. Itu juga dapat, cuman level pahala sabarnya itu sudah mulai turun, berkurang. Berat kan Pak? Bini cuma ngambek. Kitanya tuh, ya Allah, apa-apa, makasih. Dalam hati nih, dalam hati, sabar berarti. Begitu ngamuk, kita ngamuk juga. Pas lama-lama baru reda, nah, itu dapat juga sabar. Cuman levelnya level lebih rendah lagi. Allah kan tidak mudah, tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa? Jam 8. Sampai jam berapa kita ngaji?
Serius Pak? Ya setengah-setengah 9 ya. Ini tenang jawabannya. 2, 3. Waman ruziqa at-taubata lam yuhram al-qabula. Siapa orang yang dikasih rezeki taubat, dia mampu bertaubat kepada Allah dalam hidupnya, lam yuhram, maka dia tidak akan terhalang al-qabula, akan diterimanya taubatnya. Tugas kita itu bertaubat saja, yakin diampuni dosa-dosa kita. Setiap hari, maaf, saya ini malah ada dosa. Siapa Pak? Saya. Siapa? Ini menang baik namanya. Kita nih jujur aja, malam kadang ada dosa, entah terasa atau tidak. Malam selamat, siang ada orang malamnya taat, siangnya berdosa, siangnya taat, malamnya berdosa. Terus gimana dong? Tobat setiap hari, setidaknya 5 kali. Zuhur taubat, asar taubat. Karena dari zuhur sampai asar mungkin nggak berbuat dosa, mungkin ketemu di pos kambing, ngobrol. Pak RT kok jutek begitu ya? Pak RT ngomongnya setengah jam, 1 jam. Ada Pak RT di sini? Nggak ada. Apa aja? Gitu. Jam 2 jam. Dosa nggak? Dosa. Sampai asar, taubat. Nanti kita sama Pak RT, Assalamualaikum RT, maaf RT, maaf ini dari jam 1 siang sampai jam 3 RT sih ngomongin, kami itu berlima ngomongin Bapak, yang diomongin Bapak begini, kami berlima minta maaf ya Pak, lahir batin. Ada nggak orang begitu Pak? Nggak ada. Jarang gitu ya. Asar ke maghrib sama, maghrib ke isya mungkin yang relatif karena pendek kan waktunya, apalagi ngaji di maghrib itu sampai isya. Isya ini panjang nih sampai ke subuh nih. Kalau begadang malah memproduksi dosa, mending tidur sore-sore. Tapi kalau begadang berzikir, ingat Allah, ya bagus. Pilihan ada pada kita. Melek malam ingat Allah, bagus. Melek malam produksi dosa, maka tidurnya lebih bagus daripada meleknya. Ada yang lucu nih Pak? Ada yang lucu. Kalau saya tanya nih, mending melek malam tahajud 2 rakaat, nonton bola dan lain-lainnya 3 jam, atau mending, maksudnya nonton bola dan lain-lain itu ngopi bareng, terus nonton bareng gitu, ngobrol-ngobrolin apa segala macam, akhirnya mulut banyak, tahajudnya dapat jadi 2 rakaat doang. Atau tidur sore-sore, bangun subuh tanpa tahajud 2 rakaat, tapi juga tanpa ngomongin orang, tanpa bersentuhan dengan maksiat. Sore-sore kalau kecil. Gimana Pak? Tidur sore sampai subuh. Nah, tidur sore-sore sampai subuh lebih baik dibanding, maaf, tahajudnya juga babak pertama beres bola, Anak tidur percepatan. Allahu Akbar, kira-kira kalah pemenang ya. Tahajudnya juga tahajud yang, maaf saya tidak menghina tahajudnya, tapi maksud saya konsentrasinya aja beda. Berarti kalau gitu cocok ya Pak, yang tidur sore-sore cocok, tanpa tahajud langsung subuh, mantap. Hidup yang tanpa tahajud langsung subuh, yang terbaik tentu tidur sore, bangun jam 3:30, tahajud lah meskipun hanya 2 rakaat, tapi tidak diembel-embeli yang lain gitu, biar dia murni aja waktu. Gimana Pak? Kan gak ada pilihannya tadi. Iya misalnya yang terbaik gitu Pak. Kalau yang 2 tadi itu, betul yang Bapak, yang 2 tadi itu mending tidur sore-sore, bangun langsung subuh. Tapi kalau yang terbaik tentu tidur sore lah, bangun ya jam 3:30, jam 4, jam 2, jam inilah subuh bisa sudah cakep. Allah karim. Tobat itu caranya Pak,
Tergantung dosanya nih. Kalau dosanya berhubungan dengan Allah saja, 3. Pertama, kita ada perasaan menyesal. Tidurnya jam 12, bangun jam 6 pagi, tidak sholat subuh. Ngapain tuh jam 12 begadang, nggak jelas lah pokoknya. Bukan sebuah ketaatan. Akhirnya kesiangan sholat subuh, dosa. Langsung sholat subuh, wudhu dulu lah, wudhu, sholat subuh, pokok namanya, langsung taubat, istighfar, nangis. Ada perasaan nyesel di hati, ya Allah, saya nggak mau lagi ninggalin sholat seperti ini, ya Allah. Ada andadan. Yang kedua, tentu ada niat untuk meninggalkan, tidak mengulangi. Yang ketiga, istighfar. Itu kalau dosanya hanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya dengan manusia, bukan 3 tambah 1 jadi 4. Nyesal dia, berniat tidak mengulangi. Sebelum istighfar, kembalikan apa yang dia pernah ambil. Sholat Jumat enak banget, datang sendal jepit, pulang bosan banget. Itu yang berat. Parkir 30.000 dia bawa. Bukan sebuah kesalahan, memang sengaja. Istighfar dia setiap malam 1.000. Tapi sendal yang dia ambil nggak dibalik-balikin. Astagfirullah. Sebenarnya balikin enggak? Wah, nggak bisa. Itu soalnya urusan dosanya terkait dengan manusia. Kayak tadi itu ngomongin seseorang, sanggup nggak minta maaf? Kalau nggak sanggup, setidaknya istighfar untuk orang yang kita zalimi dalam bentuk pembicaraan. Kalau dalam bentuk benda nggak bisa cuma sekedar istighfar, balikin. Maaf, kita pernah melakukan hal-hal yang mempermalukan seseorang di depan orang banyak. Kita mesti datang kalau itu nggak bisa cuma sekedar istighfar. 5 lah, cuma 2 lagi kita selesaikan. Ada ayat Qur'annya, ada Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Zaman dulu sering jadi selawat. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'ala lakum. Bolehkah ayat Quran dijadikan seperti itu? Asal 1 niat zikir, 2 panjang pendeknya masih oke. Ada nggak orang baca Quran tapi nggak punya wudu dan diperbolehkan? Ada. Niatnya zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua itu adalah potongan dari ayat Quran, tapi karena dia ada zikir, dia masih boleh. Meskipun dalam kondisi junub sekali, bukan nggak punya wudu. Kalau nggak punya wudu, memang boleh baca Quran juga, asal nggak megang aja. Allah, beristighfarlah kalian semua rabbakum kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Karena Allah itu zat yang maha pengampun, bukan cuma mengampuni, maha banyak itu, maha sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Tak usah putus asa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mungkin masa silam kita pernah apa, forget it. Minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni. Asal serius. Yang terakhir, waman ruziqad du'a, siapa orang yang dikasih rezeki mampu berdoa, lam yuhramil ijabah, tidak akan pernah terhalang dari diijabah doa tersebut. Ada orang tanya saya, pernah kan ada syarat doa diijabah.
Saya pernah dengar, saya pernah baca, gimana mungkin doa diijabah kalau syaratnya nggak dipenuhi? Betul, memang ada syaratnya. Tapi keyakinan bahwa doa kita diijabah juga harus ada. Kebayang nggak Pak kalau orang berdoa, ya Allah, semoga hidup saya berkah. Tapi kayaknya enggak deh. Gimana coba itu? Ya Allah, istri saya biar soleh, tapi kayaknya susah ya Allah. Kebayang nggak itu kalau berdoa tapi hatinya itu bilang, kayaknya gue udah capek istri saya begitu. Ya nggak bisa. Kan ada hadisnya, hadis kursi. Aku ini bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ana inda abdi dhanni bi. Aku nih gimana prasangka hambaku kepadaku. Prasangkanya baik, prasangkanya buruk, buruk. Terus gimana dong? Munculkan keyakinan dulu. Memang ada syaratnya. Satu, berdoa itu cakapnya menghadap kiblat, bisa cakapnya. Tapi kalau lagi ngumpul begini, ya doa sesuai dengan madhabnya masing-masing. Tapi saat sholat upayakan menghadap kiblat. Dua, upayain tentu punya wudu supaya tajam doanya. Tiga, jangan banyak maksiat misalnya. Terus ngomongin orang berdoa yang berat, bisa nipu berdoa berat. Maksudnya berat itu sulit buat dikabul. Di empat misalnya, kita mesti banyak sedekah. Dengan banyak sedekah jadi penyebab doa pun lebih diijabah. Tapi prinsipnya pertama kali yang muncul apa? Keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, itu tadi Allah bagaimana prasangka hambanya. Yang kedua, yang paling penting selain keyakinan, tentu di luar syarat-syarat tadi, doa ini perintah Allah kok. Ini ayatnya. Ud'uuni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kalian semua kepadaku. Mintalah, berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum. Pasti akan menjawab. Niatnya karena ada hadis Nabi, hadisnya saya baca dalam kitab Tafsir Munir. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Selaras dengan ayat ini, ud'uuni astajib lakum. Perintah Allah, kita berdoa berarti melaksanakan perintah Allah dan itu ibadah. Sederhananya begitu. Jangan bosan berdoa. Tapi memang penuhi syarat-syaratnya. Dalam surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya kalau pengen dijabah, falyastajibu li, penuhi perintah-perintah sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, zakat. Kalau sudah nisab dan sudah haul, pergi haji. Kalau sudah mampu, ukuran mampu, sudah mampu, ukuran mampu. Sampai jalan kaki ke Mekah dia lumayan dapat duit juga nih ke Mekah ya gitu. Tapi saya yakin kalau pernah ada kan ya Pak yang jalan kaki ke Mekah, niatnya bagus, mudah-mudahan niatnya kalau niatnya apa Bang? Allah. Syarat yang kedua, wal yu'minu bil dalam ayat tadi itu. Kalau pengen jamaah doa beriman. Aneh, agak aneh nih ayatnya. Penuhi dulu perintah Allah,
faliyastajibuli. Yang kedua baru waliyu'minu bi, beriman kepadaku. Kan mestinya logika kita bakal bilang beriman dulu dong baru sholat. Ini masa disuruh sholat dulu baru beriman? Gimana sih ini ayat? Cara jawabnya jangan pakai logika sendiri. Cara jawabnya buka kitab tafsir, karena para mufassir paham. Disebut oleh Syekh Nawawi wahada tartib. Susunan ini maksudnya begini. Ala anal abda, bahwa seorang hamba itu la yasilu ila nuril imani wa quwwatihi, atau ila quwwatil imani wa nuri. Seorang hamba tidak akan sampai mendapatkan derajat kuatnya iman dan bercahaya illa bitaqaddumi ta'ati, kecuali dengan mendahulukan ketaatan. Jadi maksudnya begini Pak, ya jelas tentulah harus beriman dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah paham semua kita, pasti beriman dulu. Karena pokoknya di situ. Tapi kalau cuma iman doang tanpa ketaatan, ya seperti tubuh yang belum pakai pakaian, masih telanjang. Supaya berpakaian dan bagus, supaya bercahaya kuat mantap, lakukan ketaatan-ketaatan. Maka kalimat faliyastajibuli itu menegaskan bahwa sudah beriman kan, sudah masuk Islam kan, sudah syahadat kan, jangan berhenti di situ. Sholat yang bagus, puasa yang bagus, lakukan kebaikan-kebaikan supaya imannya bercahaya, imannya kuat, iman bercahaya, iman kuat. Saat berdoa, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu ayat ini. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin bahasan kita malam ini. Saya ulang, ada 5 hal yang kalau kita dikasih 5 hal itu, kita juga akan mendapatkan, tidak akan terhalang dari 5 hal yang lain. Pertama, saat kita dikasih syukur, pasti nggak akan terhalang ditambah kenikmatan. Kedua, saat kita dikasih kesabaran, pasti nggak akan terhalang diberikan pahala yang luar biasa. Ketiga, saat kita dikasih rezeki bisa bertaubat, maka kita nggak akan terhalang dari diterimanya taubat. Maka kita nggak akan terhalang dari diterimanya taubat. Beristighfar, minta ampun kepada Allah, kita nggak akan terhalang dari diampuni oleh Allah. Yang kelima, saat kita dikasih rezeki bisa berdoa, maka kita pun nggak akan terhalang dari ijabah doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hal ladaikum soal? Any question? Ayah kalau saya pintar, ada yang tanya. Ina, Yakfi, bilang ini Pak, kullu syai'in wadih. Kullu syai'in wadih. Wadih. Semuanya dijelas Pak Ustaz. Mantap. Kullu syai'in wadih. Kullu syai'in wadih. Wadih pun juga. Baik, kalau sudah jelas. Sudah jelas ya Pak? Di sini Insya Allah. Canda. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau ada nanti kan kita ngobrol ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.